Warning, approaching quantum void. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Harisa Putra. Nah, di sini saya bersama teman saya Khalilur Rahman akan sedikit menjelaskan mengenai sebuah konstanta dasar atau konstanta Planck tepatnya. Nah, bagaimana video-video di awal tadi? Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan video tersebut karena merupakan cuplikan-cuplikan dari film yang terkenal seperti Ant-Man, Avengers Endgame, Flash, dan lain-lain. Nah, secara garis besar film-film tersebut sedikit menyinggung tentang dunia kuantum. Nah, salah satu hal yang mendasar tentang dunia kuantum ini yaitu konstanta Planck, yang di sini kami akan menjelaskannya. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas tentang dunia kuantum, pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih penemu dari konstanta Planck ini. Oke, langsung saja. Nah, penemunya itu bernama Max Carroll E.L. Planck. Max Planck. Dia lahir di Kiel, Jerman, 23 April 1858 dan meninggal di Jerman juga 4 Oktober 1947. Jadi 2 tahun setelah Indonesia merdeka dia meninggal pada umur 89 tahun. Oke. Dia adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak dilihat sebagai penemu teori kuantum. Nah, perlu teman-teman ketahui juga salah satu ahli dari teori kuantum ini yaitu kita kenal dengan nama Albert Einstein. Oke, lanjut. Planck memulai karir fisikanya di Universitas München pada tahun 1874 dan lulus di Berlin 1879. Oke, jadi dia kuliah di München 1874 dan lulus di Berlin 1879. Dia kembali ke München pada tahun 1880 untuk mengajar di universitas itu dan pindah ke Kiel tahun 1885. Oke, jadi setelah lulus dia kembali ke München untuk mengajar di tempat asalnya. Nah, dan pada tahun 1885 dia kembali ke Kiel, tempat kelahirannya. Nah, di Kiel dia menikah dengan Mary Mac tahun 1886 dan pada tahun 1889 dia pindah ke Berlin dan sejak 1892 dia menduduki jabatan teori fisika. Oke, nah jadi setelah pindah ke Kiel tahun 1885 dia menikah dengan Mary Mac 1886 dan setelah itu dia pindah lagi ke Berlin tahun 1889. Nah, pada tahun 1892 dia mendapatkan sebuah jabatan yaitu ahli teori fisika. Oke. Nah, pada tahun 1899 dia menemukan sebuah konstanta dasar yang dinamakan konstanta Planck. Nah, catat, berarti dia menemukan konstanta Planck tahun 1899. Oke, kita lanjut. Nah, dari tahun 1905 sampai 1909 Planck mendapatkan jabatan sebagai kepala perkumpulan fisikawan Jerman. Oke, berarti pada rentang waktu tersebut dia sebagai pemimpin kepala perkumpulan fisikawan Jerman. Oke, cukup berarti orang tertinggi sebagai ahli fisika di Jerman pada tahun tersebut. Nah, istrinya meninggal tahun 1909 dan 1 tahun kemudian dia menikahi Marga von Hoslin. Oke, berarti dia mempunyai 2 istri. Satunya tadi bernama Mary Mac dan setelah meninggal dia menikah lagi dengan Marga von Hoslin tahun 1910. Oke. Pada tahun 1913 dia menjadi kepala Universitas Berlin. Mungkin rektor sekarang ya.
Untuk dasar dari fisika kuantum, dia diberikan penghargaan Nobel di bidang fisika tahun 1918. Oke, jadi dia mendapatkan Nobel dari tentang dasar dari fisika kuantum pada tahun 1918. Oke, Nobel, perlu juga teman-teman ketahui, Nobel merupakan suatu penghargaan tertinggi di bidang fisika. Oke, sejak tahun 1930 sampai 1937, Planck adalah kepala Kaiser-Wilhelm atau KWG, Persatuan Kaiser-Wilhelm untuk Peningkatan dalam Sains. Oke. Oh ya, di sini ada hal yang menarik. Selama Perang Dunia II, Planck mencoba meyakinkan Adolf Hitler. Berarti Planck pernah berhubungan dengan Adolf Hitler, yaitu pemimpin Nazi yang membenci kaum Yahudi. Nah, di sini Planck mencoba meyakinkan Adolf Hitler untuk mengampuni ilmuwan Yahudi. Oke, berarti Planck meminta ampunan kepada Adolf Hitler untuk mengampuni ilmuwan Yahudi. Nah, anak Planck, Erwin, dihukum mati. Anak Planck dihukum mati pada tahun 20 Juli 1944 karena pengkhianatan dalam hubungannya. Karena pengkhianatan dalam hubungan dengan percobaan pembunuhan Hitler. Oke. Nah, di sini Planck meninggal pada tanggal 4 Oktober 1947. Dan sejak meninggalnya KWG diubah menjadi MPG, yaitu Persatuan Max Planck untuk Peningkatan dalam Sains. Oke, nah itu tadi sedikit sejarah tentang Max Planck ini, biografi dari Max Planck atau penemu dari konstanta Planck yang menjadi dasar dari menjadi dasar dari teori kuantum. Nah, pun di sini disebutkan bahwasanya Albert Einstein sedikit menjadikan bahan rujukan teori-teori dari Max Planck ini untuk pembahasan mengenai teori kuantum. Oke, kita lanjut mengenai persamaan dari konstanta Planck ini. Nah, di sini persamaannya yaitu E sama dengan N HF. E sama dengan N dikali H dikali F. Nah, di sini E itu merupakan energi atau joule satuannya. N merupakan angka, jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5 tergantung seberapa kuat energinya. F frekuensi getaran atom, satuannya Hertz, Hz, dan H konstanta Planck. Nah, di sini nilai konstanta Planck yaitu 6,25 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, intinya ialah jika suatu atom menyerap suatu energi, maka energinya akan bertambah sebesar Hf. Nah, jadi jika suatu atom menyerap energi, energinya bertambah sebesar Hf. Nah, berarti yang berubah nilai N-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, begitupun sebaliknya. Jika suatu atom memancarkan suatu energi, maka energinya akan berkurang. Jadi N yang awalnya 5 bisa menjadi 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huliur Rahman, NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang konstanta Planck beserta aplikasinya. Konstanta Planck merupakan salah satu konstanta dasar dalam bidang fisika yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena kuantum dari objek berukuran mikro seperti elektron dan foton. Disimbolkan oleh huruf H kecil. Konstanta ini pertama kali muncul dalam suatu pernyataan postulat yang sekarang dikenal sebagai teori kuantum Planck. Di teori ini menyatakan bahwa osilator-osilator berfrekuensi U sebagai sumber radiasi hanya bisa melepaskan tenaganya dalam bentuk kuanta atau paket-paket energi, yang mana setiap osilator yang dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah yang merupakan kali lipat bulatnya dari suatu energi dasar. Elektron dapat
terlepas dari permukaan suatu logam dikarenakan mendapat penyinaran dari cahaya tertentu. Jumlah fotoelektron ini yang dihasilkan tergantung kepada intensitas cahaya yang diterima. Sedangkan energi elektron yang dilepaskan tergantung pada frekuensi cahaya yang diterima. Penjelasan mengenai fenomena ini dijelaskan oleh Einstein pada tahun 1905 dengan asumsi bahwa cahaya terdiri dari aliran partikel yang disebut foton, dan setiap fotoelektron dilepaskan oleh satu foton yang energinya sebanding dengan frekuensi. Seperti itu. Dimana nilai dari konstanta Planck ini sendiri adalah 6,6260755 kali 10 pangkat negatif 34 Joule per detik. Pengaplikasian dari konstanta ini seperti sudah dijelaskan dalam pengertiannya sering digunakan menjelaskan fenomena kuantum. Jadi ya sering menjadi untuk itu konstanta ini ada, tapi sering digunakannya terutama di praktikum yang kita akan lakukan itu adalah di efek fotolistriknya, yang dimana kita akan mencari benar tidak nilai itu seperti yang tadi saya sudah coba nilai seperti itu seperti apa, dimana sering digunakan juga konstanta ini dalam penyelesaian masalah berupa matematis yang ada di teori-teori kuantum cahaya. Ya, terima kasih.